Nah, teman-teman, kita bisa bikin background terlebih dahulu ya. Background terlebih dahulu di sini. Kita kasih nama background. Kemudian kita kasih background di sini. Nah, misalnya warna kuning. Nah, di atasnya ini kita tambahin lagi dengan new layer. Jadi lapisan di atasnya supaya tidak tumbuhkan dengan yang bawah. Misalkan kita kasih tulisan loading ya. Loading. Nah, ini fontnya kita ganti sama warnanya kita ganti. Nah, kita ganti di properties, warna kuningnya kita ganti misalkan putih. Kemudian fontnya kita ganti. Nah, ini kita perbesar. Oke, baik. Ada background, kemudian ada tulisan. Nah, tulisan ini bisa kita gerakkan juga nih teman-teman. Seperti tadi caranya ya. Di frame 20 misalkan kita pilih insert keyframe. Nah, kenapa tidak muncul? Karena di bawahnya di sini masih kosong ya. Nah, kita pilih insert frame F5. Nah, oke, ini baru muncul nih ya. Kemudian kita tambah lagi di 40 ya, di 40 insert keyframe lagi ya. Nah, di bawahnya nanti juga mengikuti ya. Insert frame kalau ini. Nah, insert frame aja. Kemudian kita tambah lagi di 60 insert keyframe kemudian F5. Oke. Nah, supaya tampilannya lebih halus munculnya tadi dikasih classic twin ya teman-teman ya. Create classic twin. Oke. Create classic twin. Klik. Nah, itu memberikan animasi yang pertama. Kita coba memainkan Ctrl Enter. Oh iya, sorry, tempatnya masih belum kita ubah ya. Yang pertama kita seperti ini ya. Kedua ini kita coba kasih efek ya, kita kasih efek di sini, kasih alpha ya, alpha. Kemudian ini ada gradasinya, kita apa namanya, kecilkan. Kemudian di sini ini biarkan muncul, kemudian di sini kita gradasi lagi, kasih color efeknya alpha. Nah, kemudian di sini kita pilih F5 semua, F5 atau insert frame. Oke, kita coba mainkan. Oke, klip-klip ya teman-teman ya, klip. Oke, itu cara memberikan animasi. Oke, baik, klik. Nah, oke, jadi animasi satu. Selanjutnya kita tambah lagi ya, kita kasih tambah lagi di new layer. Kita buat new layer kembali untuk memberikan tambahan objek di sini. Di new layer ini kita coba kasih tadi ya kotak ya. Kita coba bikin kotak untuk membuat apa, loading bar atau kotakan seperti ini. Oke. Nah, kotakan ini teman-teman, ini file tipenya adalah movie clip ya. Jadi simbol atau movie clip, kita pilih OK supaya nanti bisa dianimasikan. Di layar yang pertama ya, di layar yang pertama pastikan terisi kotakan ini. Nah, ini jadi kotak loading namanya misalkan. Oke. Nah, kotak loading ini berlokasi di sini ya, di layar 1, layar paling atas, kemudian posisinya paling depan sendiri, paling atas sendiri. Nah, ini dari dia yang ukurannya paling kecil kita buat segini. Nah, kita taruh di paling kiri. Nah, segini misalkan ya. Oke, jadi dia start dari
dari ukuran segini, kemudian akan selesai di frame berapa ini tadi ya. Nah, di frame 75 dengan ukuran yang beda ya. Dengan ukuran yang lebih besar. Di sini kita pilih lagi insert keyframe. Oke, ukurannya kita ubah menjadi lebih besar. Oke, jadi tampilan loadingnya dia akan seukuran ini. Dari awal segini, kemudian akhirnya segini. Oke, itu cara membuat loading bar. Kemudian kita coba memainkan. Pastinya ini belum smooth karena belum kita kasih efek ya. Nah, masih belum jadi. Supaya jadi, kita kasih di sini create classic twin. Oke, jadi dia akan secara pelan-pelan seperti ini ya, surut ya. Nah, kemudian akan naik juga kayak gini. Nah, gitu. Kita coba mainkan ya. Apakah bisa? Nah, itu ya. Jadi loading barnya sudah berjalan. Oke. Baik, kalau belum pas nanti di setting sendiri. Nah, ini misalnya kurang kiri ya kita bikin kiri, kemudian kita geser ke sini. Nah, gitu. Kalau warnanya mau diganti apakah bisa? Bisa sekali ya ini teman-teman. Kita klik objeknya, kita mau kasih warna oranye misalkan di sini. Kita tinggal tuang aja. Nah, ini. Orange, kuning. Nah, gini ya. Tuh. Kemudian fontnya misalkan udah belum apa namanya. Nah, ini kuning tabrakan ya teman-teman ya. Jadi kita harus ganti warna lain selain kuning. Coba kita kasih orange. Oke, ini. Nah, ini adalah caranya membuat loading bar menggunakan Adobe Animate. Oke. Baik, supaya gambarnya apa namanya ya berhenti, di sini kita kasih perintah ya. Kasih perintah itu menggunakan coding. Jadi kita harus memberikan perintah di sini. Klik kanan, kemudian ada klik action. Nah, teman-teman bisa cari di script ini ya, di script ini nanti cari aja ini ada icon ini ya teman-teman ya, kode snippet. Nah, kode snippet ini akan membantu Anda nih. Nah, cari action timeline navigation stop at this frame, berarti kita akan memberikan stop di sini. Nah, otomatis di bagian tadi itu akan apa namanya tidak kelihatan ya, alias di bagian tadi akan berhenti. Contoh, nah jadi akan berhenti di situ. Oke, sebentar, cut. Action. Oke, nah di sini setelah kita memberikan kode tadi ya, kita bisa mengecek melalui F9, maka di sini ada tulisan stop ini. Artinya dia akan berhenti di sini ya. Nah, misalkan dia apa namanya ya, nggak dikasih stop bagaimana? Ya nggak dikasih stop berarti dia akan jalan terus ya. Dia akan jalan terus ke apa namanya? Seperti tadi, kalau sudah habis berarti akan mulai dari awal lagi. Nah, misalkan di sini teman-teman kita tidak ingin ngasih stop atau tidak ingin memberikan perintah berhenti,
ya artinya berarti biarkan dia berjalan ya. Kita hilangkan lagi ini, tinggal dihapus saja di bagian action. Oke, kembali ke timeline, coba kita mainkan lagi. Nah, dia nggak akan stop ya, alias dia akan berjalan terus. Nah, itu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nanti kurang rapi, dirapikan sendiri ya. Baik. Nah, dari loading bar ini teman-teman, kita akan menuju ke bagian sampul ya. Kita akan memberikan sampul di sini. Nah, misalkan di sini teman-teman, di sini kita kasih sampul ya, insert blank keyframe. Nah, ini insert blank keyframe. Mana tadi ya? Oke. Nah, di sini nanti dia tidak diperintah untuk berhenti, maka di sini nanti baru dia berhenti. Kita kasih background teman-teman. Ini kita bikin background baru, insert blank keyframe. Ingat-ingat blank keyframe itu berarti kita tidak memberikan apa-apa di sini, alias kita memberikan tempat kosong ya. Nah, tempat kosong inilah nanti kita isi misalkan gambar-gambar ini. Kita tarik aja ke sini. Set, taruh ke sini. Nah, jadilah background sampul ya. Oke. Nah, misalkan kita tarik garisnya kayak seperti ini. Set. Nah, dari awal ya. Nah, sampai sini dia akan berhenti ya, teman-teman. Kita kasih objek yang lain. Misalkan di sini insert blank keyframe lagi. Kita kasih tombol. Mana tombolnya? Tombol play ya. Nah, ini kita ambil tombol play di sini. Oke. Nah, kenapa muncul ini? Karena saya sudah mengimpor tadi ya. Ya harusnya saya tidak perlu import tapi langsung cari ke sini, ke library. Nah, ini ada tombol-tombolnya nih ya. Nah, ini kita tarik aja ya dari sini, kemudian masukkan ke sini ya. Nah, seperti itu caranya. Nah, ada tombol play yang ini nanti akan kita kasih perintah untuk lanjut ke halaman berikutnya. Nah, sebelum itu tentunya tadi kita harus memberhentikan animasinya sampai di sini. Insert apa tadi? Kemudian pilih action ya, action untuk memudahkan cari kode snip. Nah, kita cari stop at this frame. Nah, maka dia akan berhenti di sini. Yang kepake ini ya teman-teman, yang warna hijau ya. Oke. Baik, kita coba mainkan kembali. Ctrl Enter. Set. Nah, berhenti dia ya. Jadi dia berhenti sampai di sini. Oke. Berikutnya kita bisa memberikan ornamen atau tempat untuk misalkan judul ataupun teks ya. Kita cari ornamen-ornamen yang lain yang bisa kita gunakan. Nah, misalnya saya mau pakai ini ya. Taruh saya di sini, kemudian kita perkecil. Nah, begini. Kemudian kita pilih teks, kita tulis media pembelajaran interaktif, misalkan apa ya, ya kalau matematika PPKN silahkan kalian sesuaikan sendiri, matematika. Kita ganti fontnya, blok terlebih dahulu. Oke. Nah, ini fontnya kita perbesar. Kalau kurang besar, kita perbesar lagi 50. Nah. Oke, gini ya teman-teman ya. Ini contoh untuk membuat cover atau sampul ya teman-teman.
Nah, kemudian kasih ornamen lain ya, misalkan oleh siapa, yang membuat siapa, ya nanti disesuaikan. Terus di halaman awal biasanya oh ya, misalkan tidak ingin membuka, kita kasih tombol di sini ya. Nah, kemudian kita tambahin lagi ornamen-ornamen yang lain atau properti yang lain. Nah, misalkan gambar ini. Nah, nanti juga bisa di sini. Nah, nanti dihilangkan backgroundnya. Nah, itu langkah awal untuk membuat media pembelajaran interaktif, teman-teman. Nah, selanjutnya nih, untuk animasi nanti kita pelajari lebih lanjut untuk menggerakkan objek ini ya. Sementara seperti ini. Oke, untuk bergerak ke halaman lain, ini kan tadi sudah berhenti ya. Sudah stop. Set. Nah, ini udah stop nih. Sudah stop di sini. Nah, ini kita akan coba memainkan ke page berikutnya atau halaman selanjutnya. Nah, caranya adalah kita bikin tempat lagi ya. Ini misalkan di scene 1 kita tambahkan scene 2 di sini. Tek, ya, scene 2 ya. Jadi scene 1 berisi, kita tulis di sini opening. Nah, scene 2 kita tulisi misalkan menu utama. Oke, di menu utama ini teman-teman bisa memberikan objek tadi ya. Misalnya kita kasih di sini background. Kita cari objek yang lain. Nah, taruh di sini. Misal terlalu kecil, kita terlalu besar, ini kita kecilkan. Nah, sampel ya ini teman-teman ya. Teman-teman bisa nyari gambar yang lain atau gambar yang bagus. Terus kita kasih tempat atau kita kasih teks, misalkan menu utama. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian menu utama biasanya berisi apa ya? Beberapa tombol-tombol ya. Nanti bisa ditambahin. Nah, misalkan ini taruh di sini. Kemudian ya cari menu utama atau tombol-tombolnya ya. Misalnya kayak gini, nah kita taruh sini. Nah, teman-teman bisa buat beberapa tombol-tombol yang nanti ingin dipakai. Bring to front. Nah. Oke. Nah, seperti ini ya, menu utama. Kemudian kita bisa membuat lagi menu-menu yang lain di sini. Bisa pakai ini juga. Atau pakai ini juga bisa ya teman-teman. Nah, oh ya ini sudah ada nih. Oke. Nah ini ya tombol-tombolnya variatif, bisa dipakai yang mana silahkan ya. Ini contoh nih. Nah, kita akan mencoba menggerakkan dari opening ini menuju ke menu utama. Caranya adalah